Pulau Lombok, destinasi eksotis yang terkenal dengan keindahan alamnya, ternyata juga memiliki harta tersembunyi dalam bentuk sejarah yang kaya. Salah satu cerita menarik adalah kisah Kerajaan Selaparang Lombok. Mari kita gali lebih dalam tentang sejarah yang unik dan menarik ini. Kerajaan Selaparang, yang dahulu berpusat di wilayah Selaparang, sering dieja Seleparang, yang saat ini dikenal sebagai Desa Selaparang, Kecamatan Suwela, Kabupaten Lombok Timur, adalah salah satu kerajaan bersejarah di Pulau Lombok. Meskipun asal-usulnya tidak sepenuhnya jelas, sejumlah sumber yang dapat dipercaya telah mencatat kisah menarik tentang pembentukan kerajaan ini. Salah satu versi cerita mengatakan bahwa berdirinya kerajaan Selaparang tak bisa dilepaskan dari sejarah masuknya Islam di Pulau Lombok. Sebuah naskah lama dalam bentuk daun lontar menyebutkan bahwa Islam pertama kali dibawa dan disebarkan di pulau ini oleh seorang mubalik asal kota Baghdad, Irak. Mubalik ini dikenal sebagai Asy-Syaikh As-Sayyid Nurur Rasyid Ibnu Hajar Al-Haytami atau yang lebih akrab dengan sebutan Ghaus Abdur Razak. Selain sebagai penyebar agama Islam, Ghaus Abdur Razak juga diyakini menjadi pewaris para sultan dari berbagai kerajaan di Pulau Lombok. Perjalanan Ghaus Abdur Razak ke Pulau Lombok terjadi sekitar abad ke-13 Masehi, sekitar tahun 600-an Hijriah. Dia pertama kali tiba di Kabupaten Lombok Utara yang disebut Bayan. Di sana, Ghaus Abdur Razak menetap dan memulai misi dakwahnya. Selama berada di pulau ini, dia juga menikah dan memiliki 3 orang anak dari istri pertamanya, Sayyid Umar, yang kemudian menjadi Datu Kerajaan Pujut di Kabupaten Lombok Tengah, Sayyid Amir, yang memimpin Kerajaan Pejanggik di Kabupaten Lombok Tengah, dan Syarifah Komariah, yang lebih dikenal sebagai Dewi Anjani. Kemudian, Ghaus Abdur Razak menikah untuk kedua kalinya dengan seorang putri dari Kerajaan Sasak. Dari pernikahan ini, ia memiliki 2 anak lagi, Sayyid Zulkarnain, dikenal juga sebagai Syekh Abdurrahman atau Ghaus Abdurrahman, dan Syarifah Latifah, yang memiliki julukan Denda Rabiah. Sayyid Zulkarnain, pada akhirnya, mendirikan Kerajaan Selaparang dan menjadi datu pertamanya dengan gelar Datu Selaparang atau Sultan Rinjani. Kerajaan Selaparang, dengan sejarah uniknya yang berakar dalam perjuangan penyebaran agama Islam dan pengaruh besar Ghaus Abdur Razak, menjadi salah satu aspek menarik yang perlu dijelajahi di Pulau Lombok. Di balik pesona alamnya yang memukau, sejarah ini memberikan dimensi tambahan yang memperkaya pengalaman wisata di pulau ini. Mari kita terus menjaga dan menghargai warisan sejarah yang berharga ini, sehingga generasi mendatang juga dapat menikmati dan menghormatinya. Kerajaan Selaparang, demikian namanya, memiliki catatan sejarah yang penuh perjuangan, kejayaan, dan pengorbanan. Pada awalnya, Kerajaan Selaparang memiliki laskar laut yang hebat, yang mampu mengusir Belanda yang berusaha memasuki wilayahnya pada tahun-tahun 1667 sampai tahun 1668 Masehi. Meski begitu, mereka harus merelakan Pulau Sumbawa jatuh ke tangan Belanda sebelum terjadinya pertempuran laut. Perjuangan Kerajaan Selaparang juga tidak hanya melawan Belanda. Mereka pernah menghadapi 2 pertempuran sengit melawan Kerajaan Gel-Gel dari Bali pada tahun 1616 dan 1624 Masehi, yang keduanya berhasil mereka menangkan. Bukan hanya kemenangan, tetapi mereka juga berhasil menawan sejumlah besar tentara Gel-Gel. Setelah pertempuran sengit tersebut, Kerajaan Selaparang mengambil langkah baru dengan memusatkan perhatian pada sektor agraris. Pusat pemerintahan kerajaan dipindahkan ke dataran perbukitan di Desa Selaparang, yang menawarkan panorama Selat Alas yang indah dengan latar belakang Pulau Sumbawa dari utara hingga selatan. Pemindahan ini memungkinkan mereka untuk lebih efektif mengawasi pergerakan mencurigakan di lautan. Di wilayah baru ini, Kerajaan Selaparang juga memiliki sawah bertingkat-tingkat hingga ke hutan lemor yang menyediakan sumber mata air yang melimpah. Keputusan ini membawa kemajuan pesat, dan kerajaan ini dapat memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Sumbawa Barat. Seorang raja muda, Sri Dadelanata, dilantik dengan gelar Dewa Meraja di Sumbawa Barat pada tahun 1630, karena daerah ini masih masuk dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Selaparang. Kemudian, pada tanggal 30 November tahun 1648, putra mahkota Selaparang, Pangeran Pemayaman dengan gelar Pemban Aji Komala, dilantik menjadi Sultan Selaparang yang memerintah seluruh wilayah Pulau Lombok dan Sumbawa. Meskipun Selaparang tampak kuat dalam menghadapi ancaman dari tetangganya, Kerajaan Gel-Gel, sebuah ancaman baru tiba-tiba muncul dari arah barat. Sejak awal abad ke-15, gelombang imigran petani liar dari Karangasem, Pulau Bali,
datang secara berangsur-angsur mendirikan koloni di kawasan yang sekarang kita kenal sebagai Kota Mataram. Dengan waktu, entitas ini tumbuh menjadi sebuah kerajaan kecil, dikenal sebagai Kerajaan Pagutan dan Pagesangan yang berdiri sekitar tahun 1622 Masehi. Kehadiran kerajaan ini hanya 5 tahun setelah serangan laut pertama oleh Kerajaan Gel-Gel dari Bali Utara, atau 2 tahun sebelum serangan kedua yang berhasil dipatahkan oleh pasukan Selaparang. Namun, ancaman yang sesungguhnya, yang selalu mengintai dengan tiba-tiba, adalah kehadiran kekuatan asing, yakni Belanda. Ancaman ini tidak bisa diabaikan, terlepas dari seberapa kuat Selaparang melawan tetangganya. Dalam mengantisipasi potensi ancaman dari barat, hanya sebuah pasukan kecil di bawah pimpinan Patinggelaga Denek Wirabangsa yang ditempatkan sebagai benteng pertahanan. Namun, ketika Selaparang sedang berupaya menghadapi ancaman dari Kerajaan Gel-Gel dan Kerajaan Mataram Karangasem di barat, sebuah peristiwa yang mengejutkan terjadi. Salah satu tokoh penting di Istana Selaparang, Arya Banjargetas, entah bagaimana berselisih paham dengan Raja Selaparang mengenai batas wilayah Selaparang dan Pejanggik. Arya Banjargetas dan pengikutnya akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Selaparang dan bergabung dengan ekspedisi militer Kerajaan Mataram Karangasem Bali yang telah mendarat di Lombok Barat. Dengan kecerdikan taktisnya, Arya Banjargetas dan pasukan Mataram Karangasem berhasil menyusun rencana untuk menyerang Selaparang bersama-sama. Hasilnya, Kerajaan Selaparang akhirnya tunduk di bawah tekanan gabungan pasukan ini, dan peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1672 Masehi. Setelah penaklukan Selaparang, Kerajaan Karangasem mendominasi wilayah Pulau Lombok bagian barat, sementara beberapa wilayah di bagian timur dan tengah jatuh di bawah pemerintahan Arya Banjargetas. Meskipun Selaparang pernah menjadi kekuatan besar dalam peta kerajaan Islam di Lombok, silsilah raja-raja yang memerintahnya selalu dihiasi dengan misteri yang memukau. Bayangkan sebuah kisah epik di mana agama Islam pertama kali datang ke Lombok melalui tangan seorang mubalik pemberani dari kota Baghdad yang bernama Ghaus Abdur Razak. Tak hanya seorang penyebar agama, Ghaus Abdur Razak juga diyakini memiliki ikatan kuat dengan para sultan di kerajaan-kerajaan Lombok. Dalam perjalanan yang menakjubkan ini, Ghaus Abdur Razak menikahi seorang putri anggun dari kerajaan Sasak dan dari pernikahan ini lahir 2 anak, Said Zulkarnain, yang juga dikenal sebagai Syekh Abdurrahman, dan seorang putri cantik bernama Syarifah Latifah, yang memiliki julukan Denda Rabiah. Namun, Said Zulkarnain adalah yang menonjol dalam cerita ini. Dia adalah orang yang membawa cahaya Islam ke Lombok, mendirikan kerajaan Selaparang, dan menjadi raja pertama dengan gelar Datu Selaparang atau Sultan Rinjani. Namun, perjalanan kerajaan ini tak berhenti di sana. Di bawah pemerintahan Prabu Rangkesari, Selaparang mencapai masa keemasannya dan memimpin seluruh Lombok. Mereka bukan hanya pusat penyebaran agama Islam, tapi juga dikenal sebagai kekuatan yang tak terbantahkan di darat maupun laut. Bahkan, pasukan laut mereka 2 kali memukul mundur serangan kerajaan Gel-Gel dari Bali, pada tahun 1616 dan 1624 Masehi. Ketika Prabu Rangkesari memindahkan ibu kota Selaparang ke dataran perbukitan di desa Selaparang, mereka mendapatkan kendali lebih besar atas gerakan di laut. Ini membuka jalan menuju perkembangan yang pesat, hingga Selaparang menguasai wilayah hingga Sumbawa Barat. Tahun 1630, Sri Dadelanata naik tahta dengan gelar Dewa Meraja di Sumbawa Barat, yang saat itu adalah bagian dari wilayah kekuasaan Selaparang. Pemban Aji Komala mengambil alih sebagai Raja dan Sultan Selaparang pada tahun 1648, memerintah dengan gelar Pangeran Pemayaman dan mengendalikan seluruh wilayah Pulau Lombok dan Sumbawa.